Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Andi Amalia Rizky Nursyam dengan NIM 12022210243 kelas SI 45 Axel. Sebelumnya, kalian pasti tahu kan apa itu perusahaan Microsoft? Yap, perusahaan Microsoft merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi komputer. Saat ini, aku akan menceritakan tentang cara perusahaan Microsoft untuk menghadapi perubahan akibat perkembangan teknologi. Kalian penasaran kan? Yuk tonton sampai akhir. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama, kita kenalan dulu yuk sama Microsoft. Microsoft merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perangkat lunak komputer. Microsoft selalu berusaha untuk menyediakan transformasi digital untuk Intelligent Cloud dan Intelligent Edge. Pusat kantor Microsoft beralamat di kota Redmond, Amerika Serikat. Hingga saat ini, jumlah karyawan di Microsoft di seluruh dunia itu ada 221.000 karyawan. Banyak banget kan? Saat ini terdapat 3 grup yang ada di Microsoft. Yang pertama itu ada grup bisnis yang meliputi Business Development Group, Corporate, External and Legal Affairs, Finance Group, HR Group, Marketing Group, LinkedIn, Corporate Strategy and Planning, dan Worldwide Commercial Business. Kemudian yang kedua ada Group Engineering yang meliputi Cloud plus AI, kemudian ada Experiences and Devices, dan terakhir ada Technology plus Research. Yang terakhir yaitu ada Group Geografis yang meliputi United States dan International. Visi perusahaan Microsoft adalah menjadikan produk dan layanan Microsoft dapat digunakan oleh semua orang, bahkan bagi orang yang tidak memakai Windows sekalipun. Adapun misi yang dijalankan oleh Microsoft, yang pertama yaitu inovasi. Artinya, Microsoft akan berusaha untuk selalu berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan demi memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu beragam dan inklusi. Karena Microsoft tidak membeda-bedakan antar karyawan dan membiarkan karyawannya untuk menjadi diri sendiri ketika bekerja. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Karena Microsoft selalu berusaha untuk ikut menyelesaikan atau memecahkan permasalahan sosial. Lalu yang keempat ada AI atau Artificial Intelligence. Artinya Microsoft akan selalu berusaha untuk menciptakan AI yang dapat membantu aktivitas manusia. Dan yang terakhir yaitu menciptakan komputasi yang dapat dipercaya. Artinya, Microsoft berusaha untuk menyediakan fasilitas keamanan data yang mumpuni. Untuk selanjutnya yaitu struktur organisasi di Microsoft. Saat ini aku akan memperlihatkan struktur organisasi eksekutif dan struktur organisasi umum yang ada di Microsoft. Yang pertama itu ada struktur organisasi eksekutif yang dapat kalian lihat di sini. Oke, jadi yang sebelah sini yang ada warna merah itu merupakan struktur organisasi jajaran direktur. Dan untuk sebelah sini itu merupakan jajaran eksekutif yang ada di Microsoft. Untuk saat ini, CEO Microsoft dijabat oleh Satya Nadella sejak tahun 2014 hingga sekarang. Kemudian struktur organisasi secara umum di Microsoft itu dapat kalian di sini. Oke, yang paling atas itu merupakan General Manager, kemudian di bawahnya ada General Manager di tiap 3 grup itu. Yang pertama ada grup bisnis atau grup fungsional, kemudian ada grup engineering dan grup project atau grup geografis. Nah, baru ke bawahnya itu ada karyawan-karyawan di Microsoft. Nah, sekarang kita udah kenal nih tentang Microsoft. Nah, lalu bagaimana sih cara Microsoft untuk menghadapi perubahan akibat perkembangan teknologi? Yuk kita simak. Di video kali ini, aku hanya akan menceritakan tentang stress management dan organizational change yang terjadi di perusahaan atau Microsoft untuk menghadapi perubahan akibat perkembangan teknologi yang terjadi. Banyaknya jumlah karyawan di Microsoft menimbulkan banyak perbedaan yang dapat memicu sumber stres bagi karyawan. Selain itu, Microsoft juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, sehingga karyawan harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan membuat produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan profitable bagi perusahaan. Hal itu menimbulkan adanya tekanan pekerjaan yang berpotensi menjadi sumber stres bagi karyawan. Stress manajemen yang diterapkan oleh Microsoft terdapat 2 cara. Yang pertama yaitu Microsoft menciptakan pola 4 hari kerja bagi karyawan yang bertujuan untuk mengurangi stres akibat jam kerja yang lama dan untuk memberikan waktu kepada karyawannya untuk meningkatkan energi untuk bekerja di kemudian hari.
Yang kedua yaitu Microsoft menerapkan 5 hal untuk menerapkan growth mindset. Yang pertama yaitu menghormati hak manusia, kemudian memberikan hadiah atau reward, kemudian menghargai adanya keanekaragaman dan inklusi, kemudian memberikan pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya, dan yang terakhir yaitu memperhatikan keselamatan dan kesehatan bagi karyawannya. Manfaat stress manajemen bagi karyawan yaitu yang pertama, jam kerja itu berkurang karena jam kerja menjadi 4 hari kerja, kemudian lebih siap untuk menghadapi perubahan akibat perkembangan teknologi, kemudian lebih nyaman untuk bekerja karena lingkungan kerja yang sehat, kemudian merasa aman karena terdapat program kesehatan dan keselamatan kerja dari perusahaan. Manfaat stres manajemen bagi perusahaan yaitu dapat meningkatkan performa perusahaan dalam menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan durasi kontrak kerja karyawan akan lebih lama karena Microsoft memberikan fasilitas yang memadai dan lingkungan kerja yang sehat bagi karyawannya. Nah, setelah mengetahui stres manajemen yang diterapkan oleh Microsoft, sebenarnya sudah efektif atau belum ya? Jadi, menurut saya, stress manajemen yang diterapkan oleh Microsoft itu sudah cukup efektif karena dapat membuat karyawan itu dapat bekerja dengan suasana yang lebih baik dan nyaman. Lingkungan kerja yang sehat itu dapat memudahkan karyawan untuk bekerja sama dan berkolaborasi antar karyawan dalam menciptakan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta memodifikasi produk dan layanan dengan teknologi mutakhir. Selain itu, karyawan juga dapat mudah beradaptasi dengan teknologi karena perusahaan menyediakan fasilitas pelajaran dan pengembangan bagi karyawan. Nah, sekarang bagaimana sih perubahan organisasi atau organizational change yang terjadi di Microsoft? Yuk kita simak. Sejak Satya Nadella menjadi CEO Microsoft, terjadi beberapa perubahan organisasi di Microsoft. Prinsip utama Nadella adalah mengubah Microsoft dari perusahaan penyedia perangkat lunak menjadi perusahaan penyedia layanan komputasi online global. Beliau percaya bahwa pengusaha itu harus menerapkan ESG, yaitu Environment, Social, and Good Governance. Inti dari kepemimpinan Nadella adalah menjadikan produk dan layanan Microsoft itu digunakan oleh semua orang, bahkan bagi mereka yang tidak menggunakan Windows sekalipun. Perubahan organisasi di Microsoft itu terjadi pada beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya perubahan pada struktur grup kerja. Beberapa perubahan pada struktur grup kerja yaitu yang pertama yaitu grup Windows and Devices Group. Grup tersebut dihilangkan dan dipisah menjadi 3 grup, yaitu ada grup Experiences and Devices, kemudian ada grup Cloud plus AI, dan grup AR Perception and Mixed Reality. Yang kedua yaitu ada grup Cloud plus Enterprise Group. Nah, itu grup ini tuh merancang 5 kunci strategi baru, yaitu ada Cloud Infrastructure, kemudian ada Data and Analytics, kemudian ada Business Application and App Platform, kemudian ada Enterprise Mobility dan Developer. Yang kedua yaitu adanya perubahan pada budaya organisasi, yaitu yang pertama meningkatkan empati kepada customer dalam menciptakan produk dan layanan. Yang kedua yaitu menghargai adanya keberagaman dan inklusi agar karyawan itu dapat bekerja sesuai dengan passionnya dan menjadi diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu menerapkan One Microsoft, yaitu persatuan antara Microsoft dengan pelanggannya. Kemudian adanya perubahan pada produk dan layanan. Jadi ada ketiga, yang pertama yaitu menciptakan produk dan layanan inovatif. Contohnya itu seperti Microsoft membuat Edge, yaitu Microsoft Edge. Kemudian yang kedua yaitu memodifikasi produk dan layanan yang sudah tersedia. Contohnya itu adanya update pada Windows menjadi Windows 11 dan pada Microsoft Office menjadi Microsoft Office 2016. Dan yang ketiga yaitu adanya transformasi produk dan layanan. Contohnya yaitu Office dan Dynamics menjadi Office 365 dan Dynamics. Kemudian yang terakhir yaitu adanya perubahan pada teknologi yang digunakan. Contohnya yang pertama yaitu mempromosikan konektivitas data menggunakan teknologi cloud yang terstruktur. Yang kedua yaitu Microsoft mulai terbuka dengan adanya open source. Dan yang ketiga yaitu Microsoft menggunakan WAN atau Wide Area Network untuk koneksi yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan dengan standar industri yang ada untuk memenuhi kebutuhan industri dalam meningkatkan peradaban manusia. Nah, setelah mengetahui organizational change di Microsoft,
sebenarnya sudah efektif atau belum ya? Jadi menurut saya, organisasi change di Microsoft itu terdapat masalah, yaitu yang pertama, bahwa ada proses politik yang dinilai kejam di antara para eksekutif. Karena terdapat proses politik di mana para eksekutif itu saling menjatuhkan baik dari depan maupun dari belakang. Jadi jika seseorang ingin masuk di jajaran eksekutif, maka orang tersebut harus bisa bermain politik dengan para eksekutif lainnya agar tidak jatuh seperti itu. Jadi setelah mengetahui cara Microsoft dalam menghadapi perubahan akibat perkembangan teknologi dengan menerapkan stress management dan organizational change, maka dapat disimpulkan bahwa stress management yang diterapkan oleh Microsoft itu sudah cukup baik dan efektif karena karyawan itu dapat bekerja dengan baik dan dapat berkolaborasi dengan karyawan lain itu dengan baik dalam menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga dapat mengurangi stres yang diakibatkan oleh tuntutan pekerjaan. Namun, terdapat masalah pada organizational change, terutama pada budaya organisasi, karena terdapat politik antara jajaran eksekutif yang dinilai kejam karena saling menjatuhkan baik di depan maupun belakang. Jadi saran saya yaitu jajaran eksekutif itu dapat terlebih dahulu mengenai kesepakatan dalam merancang dan menerapkan aturan dan budaya organisasi sehingga tidak terjadi adanya proses politik yang saling menjatuhkan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.